Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Hartita dari kelas 5I. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengembangan pariwisata Kota Bima sebagai daerah transit wisata alternatif. Baiklah, sebelum saya lanjut ke materi saya, di sini saya akan menjelaskan kaitan antara materi pengembangan pariwisata Kota Bima sebagai daerah transit wisata alternatif dengan materi kealaminya, yaitu sumber daya alam dan lingkungannya. Setiap aktivitas di muka bumi ini memerlukan sumber daya alam. Hal tersebut membuat sumber daya alam selalu bersinggungan dengan kehidupan manusia. Kendati bisa dimanfaatkan, manusia juga punya tanggung jawab untuk melestarikannya. Sumber daya alam sebagai segala sesuatu yang bersumber dari alam yang bisa diambil dan dimanfaatkan karena memiliki nilai manfaat dan dipergunakan untuk keberlangsungan hidup manusia. Contohnya materi sumber daya alam manusia dan lingkungannya ini yang berkaitan dengan judul yang saya ambil, yaitu bagaimana pengembangan pariwisata Kota Bima sebagai daerah transit wisata alternatif. Nah, selain pemanfaatannya yang beragam, manusia juga dituntut untuk menjaga kelestarian sumber daya alam ini agar generasi manusia selanjutnya bisa merasakan manfaat yang ada dari sumber daya alam atau kekayaan bumi di masa mendatang. Melestarikan alam merupakan pengelolaan sumber daya alam. Salah satunya melalui pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, yaitu pembangunan yang dilakukan dengan tetap memenuhi kebutuhan saat ini, namun juga tidak mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Kemudian lanjut ke materi yang saya akan bahas, yaitu tentang pengembangan pariwisata Kota Bima sebagai daerah transit wisata alternatif. Kota Bima memiliki potensi yang besar dan berpeluang dikembangkan sebagai salah satu daerah tujuan wisata di NTB bagian timur. Potensi pariwisata yang melimpah tersebut berupa potensi alat dan budaya yang berkembang di masyarakat Kota Bima. Nah, apa yang menjadi modal utama pengembangan pariwisata Kota Bima ini sebagai daerah transit wisata alternatif? Nah, adapun modal utama Kota Bima ini sebagai daerah transit wisata itu karena Kota Bima itu memiliki potensi keindahan alam serta popularitas Kota Bima yang telah lama terbentuk di kancah kepariwisataan nasional atau internasional, serta didukung oleh faktor lokasi yang sangat strategis dan aksesibilitas di jalur arteri melintas membawa Flores Pulau Komodo. Sesungguhnya Kota Bima memiliki potensi yang besar dan berpeluang dikembangkan sebagai salah satu daerah wisata transit alternatif di NTB wilayah timur. Akan sebagai salah satu daerah tetapi pengelolaan daerah sebagai transit wisata dengan destinasi Pulau Komodo menjadi alternatif wisata yang dapat meningkatkan penerimaan daerah Kota Bima. Potensi pariwisata yang meningkat tersebut berupa potensi alam dan budaya yang berkembang di masyarakat Kota Bima yang hampir kita tidak temui di daerah lain yang ada di negara Indonesia ini. Kota Bima ini memiliki banyak kekhasan yang menjadi modal utama pengembangan pariwisata suatu daerah, seperti keberadaan suku Bima Sembori asli yang merupakan masyarakat asli Kota Bima yang mempunyai bahasa dan adat istiadat yang sangat unik seperti upacara tumbu atau adu kepala, gantao, kareku kandei, rawang bojo, hadra, upacara uapua, dan lain-lain. Kota Bima ini memiliki kedekatan kawasan dengan kawasan Taman Nasional Komodo yang menjadi destinasi pariwisata dunia. Seharusnya pengelolaan kawasan Kota Bima dengan potensi pariwisata yang melimpah ini seharusnya telah mampu mengantarkan Kota Bima ini sebagai daerah transit wisata alternatif di wilayah NTB di bagian timur.
Kemudian ada beberapa masalah yang ditemukan dalam pengembangan pariwisata Kota Bima sebagai daerah transit wisata alternatif, yaitu yang pertama, kurangnya perhatian pemerintah pada perencanaan dan pengembangan pariwisata dan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua yaitu pengelolaan objek-objek wisata di Kota Bima oleh pemerintah daerah selama ini ternyata hanya mampu mempertahankan kawasan ini sebagai kawasan transit wisata menuju Pulau Komodo yang belum terkelola dengan baik. Yang ketiga yaitu rendahnya pemahaman masyarakat tentang pariwisata rendahnya pemahaman masyarakat ini karena minimnya upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pariwisata. Kegiatan sosialisasi tidak dilakukan karena sumber daya manusia pariwisata yang diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat yang sangat rendah. Masyarakat Kota Bima masih banyak menganggap bahwa pariwisata sebagai kegiatan yang identik dengan huru-hara dan perbuatan maksiat. Pembangunan hotel berbintang dan tempat hiburan dipersepsikan membawa dampak buruk bagi masyarakat di Kota Bima. Inilah salah satu alasannya kenapa hotel berbintang 5 ini tidak dibangunkan di Kota Bima dan tempat hiburan malam pun ditiadakan. Kemudian yang keempat yaitu promosinya yang kurang. Banyak wisatawan yang belum mengetahui potensi dan keberadaan daya tarik wisata di Kota Bima. Berdasarkan realitas tersebut, kegiatan promosi yang berkelanjutan sangat penting dilakukan untuk memperkenalkan dan menarik perhatian para wisata asing untuk berkunjung. Wisatawan yang berkunjung kebanyakan memperoleh informasi dari agen perjalanan. Wisatawan individual yang transit menuju Pulau Komodo hanya mengetahui keberadaan Istana Bima karena letaknya yang dekat dengan pusat perbelanjaan dan tempat mereka menginap. Tempat ini juga satu-satunya di Kota Bima yang tercantum dalam brosur yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima sendiri belum membuat bahan promosi untuk memperkenalkan keanekaragaman daya tarik wisata di Kota Bima. Kemudian yang terakhir yaitu prasarana dan sarana pariwisata yang tidak memadai. Pemerintah belum menjadikan sektor pariwisata sebagai skala prioritas bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Alokasi dana untuk pembangunan fasilitas pariwisata sangat kurang dan berimplikasi terhadap minimnya fasilitas pariwisata di daya tarik wisata. Di beberapa tempat seperti di Pantai Lawata dan Pantai Oinipu, pemerintah telah membangun tempat peristirahatan namun tidak terawat dengan baik. Pemerintah cenderung melakukan pembangunan itu tanpa melibatkan masyarakat di Kota Bima sehingga masyarakat di Kota Bima itu merasa tidak memiliki. Hal ini juga diperparah dengan adanya binatang ternak yang dibiarkan berkeliaran di sekitar daya tarik wisata. Fasilitas pariwisata yang dikembangkan pada daya tarik wisata, misalnya pusat informasi wisata, restoran, kamar mandi, pemandu wisata lokal, tempat penjualan cindera mata, dan penyewaan alat wisata bahari. Kemudian lingkungan internal dan eksternal Kota Bima sebagai daerah wisata transit alternatif yang faktor-faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan oleh para responden. Faktor-faktor kekuatan di Kota Bima itu meliputi yang pertama, posisi Kota Bima sangat strategis. Yang kedua, keanekaragaman daya tarik wisata. Yang ketiga, daya tarik wisata masih alami. Yang keempat, budaya lokal yang unik. Yang kelima, keramah-tamahan penduduk Kota Bima. Dan yang terakhir yaitu aksesibilitas menuju lokasi yang sangat mudah.
Adapun yang menjadi faktor kelemahan Kota Bima, yang pertama itu daya tarik wisata belum tertata dengan baik. Yang kedua, kurangnya perhatian pemerintah dalam pengembangan dan perencanaan pariwisata. Yang ketiga yaitu kualitas sumber daya manusia pariwisata sangat rendah. Yang keempat, prasarana dan sarana pariwisata yang tidak memadai. Yang kelima, promosi kurang. Dan yang terakhir yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap tentang pariwisata. Kemudian faktor-faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman oleh para responden. Faktor-faktor peluang Kota Bima itu meliputi yang pertama yaitu otonomi daerah, yang kedua keberadaan bandara internasional di Lombok, yang ketiga penetapan NTB sebagai destinasi unggulan, yang keempat kecenderungan penduduk dunia melakukan perjalanan wisata, yang kelima kemajuan teknologi transportasi dan telekomunikasi. Kemudian faktor-faktor ancaman Kota Bima yang meliputi yang pertama yaitu keamanan daerah Nusa Tenggara Barat yang belum kondusif, yang kedua persaingan antara daerah wisata transit alternatif, yang ketiga terjadinya kerusakan lingkungan yang tidak terkontrol, dan yang keempat itu dampak negatif pariwisata terhadap sosial budaya masyarakat. Kemudian apa sih solusinya yang harus dilakukan untuk menjadikan Kota Bima ini sebagai transit wisata alternatif? Adapun solusinya untuk menjadikan Kota Bima sebagai transit wisata alternatif ini, yang pertama, dalam rangka menjadikan Kota Bima sebagai transit wisata alternatif, tentu diperlukan keberanian dan langkah strategis dengan memaksimalkan seluruh potensi Kota Bima agar Kota Bima tetap eksis dalam dunia kepariwisataan. Kalau selama ini banyak para wisatawan melewati Kota Bima untuk tujuan wisata ke Pulau Komodo hanya melewati Kota Bima, maka pemerintah daerah harus menangkap peluang pengembangan pariwisata transit untuk memperpanjang homestay wisatawan yang akan menuju ke Pulau Komodo di Kota Bima sehingga dapat memberikan kontribusi pada Kota Bima. Yang kedua yaitu strategi pengembangan pariwisata Kota Bima sebagai daerah transit wisata alternatif. Terdapat dua yaitu strategi umum dan strategi alternatif. Strategi umum meliputi strategi pengembangan dan penetrasi pangsa pasar dan pengembangan produk wisata. Adapun strategi alternatif yaitu meliputi yang pertama pengembangan daya tarik wisata di Kota Bima, yang kedua peningkatan keamanan, ketiga pengembangan prasarana dan sarana pariwisata, yang keempat promosi, kelima perencanaan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan dan berbasis kerakyatan, dan yang terakhir yaitu pengembangan daya manusia kepariwisataan dan lembaga pariwisata. Kemudian yang ketiga yaitu merancang program-program untuk pengembangan Kota Bima sebagai daerah tujuan wisata meliputi yang pertama, program penyusunan blok kawasan, 2 program pengembangan produk wisata, 3 program investasi daya tarik wisata, 4 program peningkatan keamanan melalui sistem keamanan lingkungan, 5 pembangunan hotel berbintang, 6 meningkatkan akses ke kawasan kolo, 7 rencana pengembangan sarana wisata tirta, 8 penyediaan fasilitas toilet dan kamar mandi umum, 9 penyediaan ruangan terbuka, 10 memperluas pangsa pasar, 11 melakukan promosi melalui Biro Perjalanan Wisata, 12 melakukan promosi melalui internet dan media sosial, 13 mendirikan TIC atau Tourism Information Center, 14 melaksanakan pentas kebudayaan, 15 pelestarian nilai sosial budaya, 16 pemberdayaan masyarakat, 17 membentuk lembaga pengelolaan daya tarik wisatawan, 18 meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata, dan yang terakhir yaitu mengadakan kampanye sadar wisata dan sosialisasi wisata pesona. Kemudian apa sih keuntungan yang didapatkan
yang didapatkan apabila Kota Bima ini menjadi transit wisata alternatif. Adapun keuntungan yang didapatkan yaitu yang pertama, memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, terbukanya kesempatan berusaha. Dan yang kelima, yaitu mengurangi jumlah angka pengangguran seiring dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.